Begini Pak Ustadz, nah, ini panjangnya. Karena begini Pak Ustadz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ni jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain, dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Ku talak kau katanya. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Dia ini termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Awas kau gitu. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya, serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan itu. Al-hakimu yarfa'ul khilaf, keputusan hakim mengangkat khilaf. Dua, si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kua, silakan baca sirat ta'liq. Bacain sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak? Tak jatuh. Ya, nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda, aku mau nikah, kata dia. Tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku. Dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya. Baru antum bisa menikahinya. Dan Pak Kua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama,
tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma, jatuh talak kalau istri menggugat ke, ini masih jatuh talak, tak ada titiknya. Talak. Si janda punya dalil kalau suami hilang terlalu lama tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak, koma, jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak karena dulu ada membaca sirat ta'lik. Itulah namanya tolak ta'lik. Ta'lik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi maka jatuh talak. Talak ta'lik. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja mah. Bilang aja paham, biar selesai ini. Ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis. La ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana, janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Hah? Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3 udah terjadi. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kuah, Pak Kuah takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Tahlil kan mengingat kematian, betul. Haul juga mengingat kematian, betul. Tapi khusus para habaib, pertanyaannya, apa hukum keduanya? Apakah keduanya sama? Tahlil diambil dari la ilaha illallah. Namanya tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Haul diambil dari hala yahulu haulan. Haul artinya 1 tahun. Makanya membayar zakat mesti ada nisab, berat minimal 85 gram emas, mesti ada haul, artinya sudah dipegang selama 1 tahun. Ada haul, ada nisab. Haul Habib Ali Zainal Abidin, itu berarti sudah 1 tahun. Haul yang ke-25, berarti sudah 25 tahun. Apa bedanya dengan tahlil? Sama, isinya sama. Bedanya, haul biasanya para habib, ulama besar, dan dalam haul itu biasanya dibacakan manaqib atau biografi. Kalau orang biasa, apa yang mau dibacakan? Dia tidak punya biografi. Lahir, minum kopi, meninggal. Tidak sempat punya sejarah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia tidak mulia di hadapan Allah. Ini hanya penggunaan istilah. Namanya beda, tapi isinya sama. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiga, membacakan sejarah yang meninggal. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, doa. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama, baca Quran. Apa hukum baca Quran? Baca Quran hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian dia membaca Al-Quran, yang dikirim itu adalah pahala bacaannya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. 1 huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin, berapa huruf? 20. Karena ya 1 huruf, sin 10 huruf, ya 20, Yasin. Kenapa Ustaz selalunya baca Yasin? Al-Baqarah kepanjangan. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan baca sepotong-sepotong,
Kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Quran, paling bagus sekhatam Al-Quran. Sanggup satu khatam 30 juz sendirian, mantap. Tidak sanggup, bagi satu juz. Banyak Quran yang sudah dibagi satu juz. Saya waktu ke Makkah umroh, saya beli 30 juz, tapi yang bisa dibagi satu juz. Kalau tidak sanggup, baca Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, laut dekat. Al-Quran pahalanya dikirimkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada Habib, kepada Kiai, kepada Tuan Guru, kepada... Kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu di Buton mau bacakan Al-Fatihah? Mantap. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membacakan tahlil sampai. Dalilnya, ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa ini ya Rasulullah? Sebab semua pohon-pohonan bertasbih. Maka pelepah korma dibelah, ditusukkan ke makam, pahalanya sampai. Itu perbuatan Nabi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tasbih, tahmid, takbir, afdalu dzikri, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah sampai. Apakah semua pohon-pohon ini bertasbih? Ya. Ada pohon yang tidak bertasbih? Ada. Pohon mana yang tidak bertasbih? Ini pohon plastik. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sedekah makanan. Biasanya di dalam majelis itu ada makanan. Orang biasanya tidak mau makan makanan waktu tahlil itu, khawatir itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Karena begitu sedetik orang meninggal, hartanya berubah menjadi harta milik ahli waris. Maka anaknya ngasih kata sambutan. Wahai masyarakat Buton yang saya hormati, ini makanan yang terhidang ini adalah itu dari saya sebagai anak, bukan warisan bapak saya yang belum dibagi. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Makanya mesti ada kata sambutan, supaya masyarakat yang ragu-ragu jangan sampai dia tidak mau makan. Apa dalilnya sedekah itu sampai? Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sedekah. Itu menunjukkan pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi lapa-lapa. Kalau air minum saja sampai, apalagi barongko. Dan seterusnya. Lalu kemudian yang kelima adalah di situ ada namanya silaturahim. Kita mungkin jarang ketemu, tapi begitu ada orang meninggal, ada haul, ada tahlil, kita ketemu. Oh, masih hidup, alhamdulillah. Oh, selama ini kok lama nggak ketemu kita? Iya Pak, mohon maaf, saya hutang kemarin belum sanggup. Oh, saya udah lupa. Jadi Bapak maafkan, saya ingat lagi sekarang. Yang kelima di dalamnya ada doa. Doa tidak ada ikhtilaf bahwa doa sampai. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mendoakan dari Buton, doanya sampai enggak untuk Abdul Somad? Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke saya? Sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke Abdul Somad? Sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Maksud dari hadis ini, orang yang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Sebelum meninggal dia sholat duha. Setelah meninggal, kalau dia sholat duha kita lari. Maksudnya amal orang yang meninggal itu putus. Tapi ada amal dia yang masih tetap ngalir. Dia bangun masjid, Sultan bangun masjid. Tadi saya sholat di masjid, pahalanya nyampe ke Sultan. Membangun masjid ini amal Sultan kan? Kemudian
Ilmun yuntafa'u bih, ada ustadz ngajar, setelah ngajar dia ninggal, ajarannya diamalkan muridnya, sampai apa tak sampai? Itu amal dia. Yang ketiga anak itu amal kita atau tidak? Amal kita. Nggak paham Pak Ustadz? Anakmu itu amalmu, karena kau beramal lah maka istrimu hamil. Paham? Itu maksudnya, orang yang ninggal itu amalnya putus. Adapun bapak ibu yang masih hidup, amal bapak ibu nggak putus. Jadi banyak orang nggak paham. Kamu kenapa nggak datang tahlilan? Sudah putus. Apanya yang putus? Nggak tahu, pokoknya putus. Maka mesti dijelaskan, yang putus itu amal orang ninggal. Adapun orang hidup, amalnya tetap ngalir pada orang yang meninggal. Mana contohnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Dikirim untuk orang mati. Kalau gitu ngalir apa enggak? Ngalir. Jadi nanti kalau ada orang di Buton mengatakan sudah putus, berarti jenazahnya nggak usah disolatkan. Pas ditanya, kenapa nggak kau solatkan? Udah putus, beb. Paham? Hadisnya sahih, tapi banyak orang nggak sahih memahami hadis ini. Diajak tahlil nggak mau. Kenapa nggak mau mendoakan? Putus. Apa yang putus? Jangan tanya-tanya. Kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas.
semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia, saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak dulu. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati, pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau digugu dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Apa hukum seorang istri umroh tidak ikut suaminya? Mengapa lakinya tak ikut? Tak ada duit. Kata Imam Nawawi, boleh berangkat tidak ada mahram untuk haji dan umroh kalau, mesti ada kalau keadaannya aman. Apakah berangkat umroh itu aman? Aman. Ketua kloter aman. Yang ada di situ aman. Aku rasa tak aman Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau lakiku ini pergi, aku tak ikut, itu ada pelakoh di situ. Ada ketua kloter, ada polisi, di pesawat aman. Maka itulah dalil perempuan boleh pergi umrah walaupun laki. Sebaik-baiknya berdua berangkat. Mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa berangkat. Amin. Tapi kalau bukan karena urusan umrah, tidak ada alasan perempuan pergi sendirian. Kisah nyata, true story, bapak-bapak mengantar istrinya keluar kota, dititipkannya kepada kawan sekantor. Kutitipkan istriku ini kepada engkau ya, jaga dia ya.
menyerahkan ayam ke serigala lapar. Udah macam abangku, udah macam ayahku, udah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan kasih anak laki-laki berjalan dengan anak perempuan berdua-duaan. Pergi kami oma, jangan. Salangkah kaki kau keluar dari rumah ini, salangkah pula kakiku masuk neraka jahanam. Betul ibu? Bapak pun mesti tegas. Berangkat kami pak, jangan, kata Ustaz Somad. Jangan. Datang pula ibu itu dari dapur. Berangkat sajalah kalian. Kami dulu lebih parah daripada itu lagi. Kalau kita dulu pelaku dosa, pelaku maksiat, jangan sampai anak kita melakukan perbuatan dosa. Adik-adikku, anak-anak gadis, anak-anakku, anak-anak lajang, jangan kalian mau berjalan di bawah laki-laki. Alah, sebontak saja nyu ke topi pantai, anginnya koncang, nanti masuk angin kah? Kalau kau masuk angin muntah-muntah, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jaga harkat martabat kalian anakku. Siap? Aku ingin betul punya anak perempuan. Sampai sekarang anak laki-laki. Makanya kalau aku berceramah, aku tak pernah menceramahi. Yang ada ini adalah omak-omakku. Yang ada ini adalah uak. Pas omak bisa diulang 2 kali. Omak-omak. Pas uak, takkan awak bilang burung ini. Burung uak-uak. Jaga anak gadis kita ya pak. Jaga anak gadis kita ya bu. Jangan sampai di akad nikah, hari yang sakral dan suci, disitulah bapak tuh mengamuk. Ku nikahkan engkau dengan anakku, jangan kau datang kemari dikupijakkan batang leherku nanti. Marah. Padahal mestinya di situ dia dengan lembut dan tersenyum. Hai anakku, iya papa. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Betapa indahnya. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus. Semua anak Tanjung Balai yang pacaran-pacaran ini putuskan ya Allah. Nah, selesai kalian. Putus dia di hari Senin ini, dan besok dipinang dengan bismillah. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau gagah, kalau memang kau perkasa, kau tak datang membawa bunga mawar, tapi kau datang membawa mahar. Betul? Jangan sia-siakan anak perempuan. Ibu yang punya anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang merawat menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati 3 anak perempuan, falahul jannah. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang, angkat tangan. Ibu sudah punya tiket masuk surga. Yang punya anak perempuan 2 orang, tambah 1 lagi. Siap bapak menambah? Alah, malu pula kalian. Dalam hatinya itu yang kutunggu-tunggu Ustaz. Dapat ku alasannya bayar. Apa hukumnya laki-laki buang air kecil berdiri? Kalau antum arsitek, buatlah WC duduk. Secara medis, kalau jongkok, maka mangkoknya keluar habis semua. Tuh, habis. Tapi kalau berdiri, tak habis semua. Tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, menggumpal air kencing jadi batu, menyumbat saluran kemih. Secara medis, maka bagus jongkok. Secara fikih, kalau berdiri, terperci airnya ke kaki, ke celana, menimbulkan syak ragu. Tapi tidak sampai haram. Mazhab Maliki makruh. Nah, maka yang paling bagus adalah WC jongkok. Kalau WC toiletnya WC duduk, jangan antum berdiri. Antum duduk macam di situ. Jangan pula antum jongkok di situ, pecah WC itu. Antum duduk. Jangan antum berdiri. Kalau terpaksa juga berdiri,
Kan tak terpercik airnya Pak Ustadz karena masuk ke lubang tuh. Iya, tapi kena tadi yang tak tumpah habis itu. Kalau antum jongkok, ditekannya perut tuh. Jongkok, kaki kiri ini menekan perut, kaki kanan lurus. Minta tolong jongkok. Jongkok. Sini biar nampak. Kaki ini menekan perut, kakinya lurus ke bawah. Kaki ini naik ke atas. Yang ini lurus ke bawah. Tapi tidak kena lantai, kena lantai. Tak sampai ke bawah. Nampak? Ngadep ke saya biar nampak. Ini menekan lambung, menekan air dalam. Ya, habis itu balik. Yang itu ke sana. Habis dia keluar. Kalau tidak, kalau tak begitu, waktu antum berdiri menetes dia balik. Apalagi kalau keran itu dah tak rapat. Sekali begini, macam menggoncang galon. Sekali begini, mendehem batuk. Habis dia bersih. Kalau tidak menetes. Kalau tertetes berarti najis. Makanya bab pertama sebelum babus kitabus sholah adalah toharoh, bersuci. Paham? Kalau ragu bawa kain sarung. Makanya saudara-saudara kita walaupun mereka kerjanya membawa mobil, truk, bis, asal berhenti di masjid tuh, keluar dari truk tuh saya tengok bawa sarung. Masuk ke toilet, gulung celana, sholat pakai sarung. Ini sarungnya suci, bersih.